Ya. Cuman kita dengarnya kebanyakan salah tuh. La ilaha illallah huwallah, ya kan, huwallah, ya kan? Iya. Nah itu yang salah, nggak boleh. Walillahil hamd, bukan walillahil hamd, tapi walillahil hamdu. Walillahil hamdu gitu, bukan walillahil hamd, salah. Yang benar walillahil hamd. Ya. Nih, kita kan kadang-kadang dapat cuma dengar-dengar doang. Bukan dari belajar. Ya kan? Kalau kita dapat cuma dengar-dengar doang, ya begitu hasilnya. Coba kalau belajar. Ya. Jadi tahu kan? Jadi nggak boleh Allahu Akbar atau Allahu Akbar, nggak boleh. Yang benar adalah Allahu Akbar. Nah, ya, paham ya? Itu yang ke-9, syarat takbiratul ihram 9. Kalau tadi dia baca Allahu Akbar atau Allahu Akbar, lam tasih takbiratuhu. Takbirnya, takbiratul ihramnya tidak sah. Ya. Kalau takbiratul ihram enggak sah, salatnya bagaimana? Sah, karena dari awalnya saja dia udah salah, ya kan? Iya. Selanjutnya yang ke-10, syarat takbiratul ihram yang ke-10 adalah wa alla yazida wawan qoblal jalalati. Enggak boleh menambah huruf waw di sebelum kalimat jalalah. Al makna annal asyra min syuruti takbiratul ihram alla yazida al musalli wawan qoblal lafzil jalalah. Bian yaqulu, gambarannya seperti ini. Huruf lafzul jalalahnya kan Allah. Itu enggak boleh sebelum kalimat Allah ditambah huruf waw. Harusnya kan Allahu Akbar, dia bacanya Wallahu Akbar, nggak boleh. Ya, harus Allahu Akbar, bukan Wallahu Akbar. Ya. Fa in zadaha lam tasihha takbiratuhu. Kalau dia tambah dengan huruf waw di depannya sebelum lafzul jalalah, lam tasih takbiratuhu. Takbiratul ihramnya enggak sah. Kenapa? Li adami mayu atafu alaih, karena enggak ada yang di atop itu di apa namanya? Itu kan atop itu huruf dalam ilmu nahwu, huruf atop itu menyambung kalimat yang sebelumnya gitu loh. Ya. Atop dengan tanpa mengulang kalimat tapi ada huruf wawnya di situ. Berbeda bi khilafi salam haitsu sahhat ziyadatuha fihi li taqaddumi ma yumkinu al-atfu alaih. Berbeda dengan salam. Kalau salam ada wawnya boleh aja, mungkin karena sah-sah saja ditambah wawnya. Fihi li taqaddumi ma yumkinu al-atfu alaih, karena memungkinkan terlebih dahulu itu ada yang diatop atau diikutkan kepadanya. Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambah waw kan, nggak masalah, ya kan? Saat tadi kita awal pembukaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian terakhir tutup, ya kan? Terakhir tutup dong. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Karena waw itu menyatakan kepada salam yang sebelumnya, paham kayak gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya syarat takbiratul ihram yang ke-11. Wa alla yaqifa baina kalimatayil takbiri wa kafatan tawilatan wala qasiratan. Annal hadiya asyara min syurutit takbiratul ihram alla yaqifal musalli baina lafdzil jalalah wa lafdzil akbar wa kafatan tawilatan mutlaqan aw qasiratan yaksudu biha qat'at takbiri. Enggak boleh ketika dia takbir itu ada berhentinya lama. Allah Akbar, ya kan? Nggak boleh, harus terus menyambung, nggak boleh terpisah berhenti panjang. Itu berhentinya panjang. Lalu bagaimana kalau berhenti cuma sedikit?
sebentar, Allahu Akbar gitu kan. Ini al-qasiratan, sekalipun berhentinya sebentar. Ya kesidu biha qat takbir, di mana berhenti sebentar tadi orang tersebut ada niat untuk memutus takbir, ngerti enggak? Allahu Akbar itu benar kan? Ini dia Allahu Akbar, ya kan? Berarti terputus kan dengan ada berhenti di situ, itu nggak boleh. Jaraknya panjang misalnya berhentinya, atau pendek berhentinya, tapi dia ada niat untuk memutuskan takbir tadi. Nah ini nggak boleh juga. Kalau sakata li tanafusin, kecuali kalau seandainya dia berhenti karena untuk bernapas. Misalkan ada orang ternganga napas, ya kan, Allah Akbar gitu kan ya. Ada kayak gitu? Ada. Terjadi kayak begitu. Lam yadur, maka tidak berbahaya, artinya sah-sah saja. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya yang ke-12, wa al-yusmi'an nafsahu jami'a hurufiha. Yang ke-12, an-nathanya asyara min syurutit takbiratul ihram ayyarfa'al musalli sautahu biha. Orang yang sholat tadi, dia harus mengangkat suaranya ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Enggak kencang-kencang enggak apa-apa. Yang penting bihaitu yusmi'u nafsahu jami'a hurufiha. Yang penting terdengar sama dia sendiri huruf-huruf takbiratul ihram tersebut. Cukup. Allahu Akbar, enggak perlu kencang-kencang enggak. Yang penting hanya terdengar dengan dirinya huruf-huruf takbiratul tersebut. Kalau sendiri ya. Iya. Kalau jadi imam silakan. Kadang biar didengar sama makmum. Ya kan? Ya. Jadi kalau kita cuma di dalam hati aja takbir itu tidak sah. Harus terdengar dengan telinga kita. Huruf-huruf takbiratul ihram. Paham ya? Enggak boleh namanya enggak diangkat suaranya. Bihaitu yusmu nafsahu jami'a hurufiha haitsu la mani'a min lagwatin wa nahwi. Sekiranya dengan hal tersebut tidak terjadi kesalahan atau seumpamanya, tidak terjadi kesalahan, lagot kesalahan, ya, kesalahan. Wa illa fayarfa'u bihaitsu la lam yakun mani'un lisami'a. Tapi kalau seandainya menjadi pencegah untuk tidak bisa terdengar oleh dirinya, fayarfa'u bihaitsu lam yakun mani'un lisami'a, maka orang tersebut harus mengangkat suara takbirnya sekiranya apabila tidak ada penghalang untuk dengar untuk dirinya mendengarkannya. Paham artinya? Udah kita takbir itu enggak di dalam hati, tapi harus terdengar oleh diri kita. Ya. Tapi kalau bacaan kayak Al-Fatihah itu kita kadang kan bacanya cuma mulut dan komat kamit tapi nggak terdengar, itu gimana? Kalau itu nggak apa-apa. Yang penting Allahu Akbar itu harus pokoknya yang jadi syarat kita terdengar ya. Ya syarat kita takbiratul ihram ketika takbir. Al-Fatihah kan sudah kita baca. Justru kalau kita membaca Al-Fatihah terdengar sampai terdengar kalau kita makmum ya, terdengar sama yang lain itu makruh. Itu apa begitu. Ya makanya. Soalnya saya kata gimana? Itu padahal ustaz yang baca. Nah, Kalau di masjid kan begitu. harus Fatihah itu kita baca dengan tanpa harus terdengar suara oleh yang lain, hanya dengan diri kita sendiri aja. Mulut komat kamit doang nggak Ya, apa ya. nggak apa-apa. Justru kalau sampai terdengar suara dan mengganggu yang lain itu jadi makruh. Jadi makruh karena mengganggu. Tapi kalau sendiri mah gimana? Yang sendiri nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Jadi kita ada sunnah yang disunahkan itu mengangkat suara atau menyuarakan ketika sholat di tempat-tempat yang memang disunahkan, seperti sholat subuh, ya kan? Sholat sholat maghrib sama sholat isya sama zuhur sama asar itu tidak bersuara baca Fatihahnya.
Amin. Selanjutnya dukhul waqti fil muwaqqati. Yang ke-13 an-natsalitsa al-ma'na an-natsalitsa asyara min syurut takbiratul ihram dukhul waqtil fardhati wa nafil waqti wa bisababi, harus sudah masuk waktu wajib. Ya, dia takbiratul ihram ya harus dia sholat fardu ketika sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu dia takbir sholat ya kagak sah kan? Itu juga harus sudah masuk waktu ya. Dan juga sholat sunnah muaqqat, sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti duha kan ada waktunya kan, qobliyah, ba'diyah itu kan ada waktunya kan di situ. Itu harus di waktu yang sudah ditentukan itu, artinya tidak boleh di luar dari itu. Sebelum masuk waktu dia udah bertakbir untuk melaksanakan sholat, dia tidak sah. Selanjutnya yang ke-14 wa iqa'uha 'alal istiqbali. Yang ke-14 adalah jatuhnya takbiratul ihram itu, terjadinya takbiratul ihram itu ya menghadap kiblat. Aman an-Nawawi al-Asyara min syurut takbiratul ihram iqa'ul musalli laha hal istiqbalihi al-qiblata haitsu syaratanahu. Ini menjadi syarat. Ya, takbiratul ihram menjadi syarat harus menghadap kiblat. Makanya nanti kan mungkin ada penjelasan ya mungkin ya. Ketika kita sholat di dalam perjalanan tanpa menghadap kiblat bagaimana? Boleh, tapi kan nanti takbiratul ihram tetap menghadap kiblat. Takbiratul ihram itu tetap menghadap kiblat. Ya. Lagi dalam perang gitu. Udah sampai 14 ya, masih ada sisa. Insyaallah kita akan lanjut di waktu yang akan datang di channel yang sama, episode di channel yang sama, di tempat yang sama. Jangan lupa saksikan dan di subscribe ya channel Majlis Iqra bukan tebang-tebang ya. Makna tebang-tebang ini bukan sembarangan berarti kan ya? Ya, berarti ini ada rahasia tertentu. Padahal kalimat ini cuma bercandaan ya. Memang tebang-tebang awal begitu. Jadi nama Majlis Iqra bukan tebang-tebang. Hati-hati ya. Emang tebang-tebang main-main. Berarti kita dalam mengaji jangan main-main. Hati kita harus serius. Ya kan? Subscribe Shock Baker. Ya. Bukan tebang. Saksikan di channel Majlis Iqra bukan tebang. Ini lambangnya tadi nih, lambang ini nih, pecitnya. Besok kemerahnya nih. Ya. Ada yang mau bertanya sebelum itu nggak apa-apa nih, sambil bertanya nggak apa-apa sebelum itu. Bro Tok, Ada yang mau ditanyakan? tanya Tok. Tanya. Jangan ya. Kita sholat berjamaah ya, sebelah kita bacaannya itu sampai kedengeran, sehingga kita kan terganggu tuh. Itu gimana itu? Ya tadi makruh hukumnya. Aduh, ya. Makruh. Apalagi kalau imam ya. Ya kalau imam sebenarnya ada diperbolehkan untuk bisa makmum mengetahui kalau imam bacaannya sudah sampai di sini gitu kan. Tapi kalau makmum ini sama-sama makmum gitu kan, itu bacaannya itu tidak harus terdengar oleh orang lain. Sir bahasanya pelan aja udah balik, hanya kedengar dia sendiri aja sudah. Ini ada lagi nih, misalkan imam ya, kalau misalkan isya atau maghrib itu kan rakaat pertama sama rakaat kedua itu kan memang harus dianjurkan bersuara. Sementara rakaat yang ketiga, yang keempat kan harusnya diam ya. Iya. Memang harus diam, tapi kadang-kadang suka ada yang kedengeran juga, itu gimana? Imamnya apa makmum ya? Imamnya yang saya tanya, Ya, karena memang harus kan itu apa gimana? Tadi memang imam itu agar makmum bisa tahu imam sudah sampai di sini bacanya gitu kan, kadang-kadang juga Malah tambah puyeng kita lah. jangan terlalu keras aja gitu. Oh, iya. Misalnya imam ketika di rakaat ketiga gitu Iya, ya, rakaat ketiga kan itu bacanya sir pelan kan ya, harus tapi imam kedengaran karena pakai mic gitu ya. iya. Imam itu ada yang mengatakan boleh dianjurkan agar makmum bisa mendengar bacaan imam udah sampai mana gitu kan.
Tapi kalau makmum sekiranya mengganggu banget teman yang sebelahnya itu makmum. Ya. Makmum. Itu makruh buat apa itu? Buat imamnya apa buat jamaah? Dia yang ngelakuin makruh. Baca kencang ya. Artinya sah-sah aja, boleh, cuman makruh. Tahu makruh? Sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya makruh. Ditinggalkan dapat pahala, dilakukan tidak berdosa. Ada lagi? Nonton. Lu lah bener gimana? Itu dia. Minim banget. Aduh, lebay. Ini yang banyak terjadi kesalahan nih. Tanya. Saat ketika makmum jadi makmum yang masbuk mendapatkan imam dalam keadaan sudah ruku, udah makmum takbiratul ihram terus takbir intikal untuk ruku, nggak usah baca al-fatihah. Al-fatihahnya ditanggung sama imam. Kita masuk sholat, tahu-tahu imam udah ruku, udah kita takbir ihram, Allahu akbar, terus takbir lagi, takbir yang pertama namanya takbiratul ihram wajib hukumnya. Yang kedua takbir intikal itu takbir untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Setelah ketika kita dapati imam dalam keadaan ruku, udah kita takbiratul ihram langsung ruku, Allahu akbar, udah nggak usah baca apa-apa, udah ditanggung oleh imam agar mendapatkan jamaah. Bagusan itu misalnya kalau apa itu jatuh 4 itu, apa 3 apa 4 gitu. Tergantung dia di masuknya di rokat keberapa gitu. Enggak, ibaratnya rakaat pertama gitu. Ya dapat itu. Semuanya dapat. Jadi batasan dia mendapatkan hitungan rakaat kalau dia bisa dapat ruku sama imam, paham nggak? Iya. Kalau nggak dapat ruku sama imam, misalnya imam udah bangun dari ruku, dia takbiratul ihram terus kemudian ruku, nah ini nggak dapat. Ya, nggak dapat. Iya, masbuk. Nggak dia dapat hitungan rakaat. Yang dinamakan dapat hitungan rakaat itu apabila mendapatkan ruku bersama imam. Itu namanya udah dapat rakaat. Juga kita jangan menyibukkan diri dengan baca doa iftitah. Kita gini, ada imam masih baca surat ya, tapi surat itu tinggal 6 atau 7 ayat lagi. Kita takbiratul ihram, baca doa iftitah lumayan panjang ya, kita baca Fatihah, udah iftitahnya harus dibaca. Kalau sekiranya kita pengen mengejar Fatihah kita sempurna gitu kan ya, langsung baca Al-Fatihah aja. Pakai usoli dulu tuh. Ya usoli tetap. Kalau Al-Fatihahnya belum kelar imam udah ruku, Iya. Apanya? Itu kalau kita ngikutnya masuknya sebelum imam ruku, kita sempurnakan baca Al-Fatihahnya. oh gitu. Iya, berbeda dengan kali tadi kalau imam sudah dalam keadaan ruku, kita langsung takbiratul ihram buru-buru ikut terus. Ya berarti itu enggak usoli lagi. Soli itu tetap usoli kan kemarin bahas itu wajib hukumnya. Itu 1 rakaat. Tapi niat dalam hati, Itu 1 rakaat itu. lah tergantung dia di rakaat keberapa itu dapat hitungannya. Disamain. Kalau di kedua dia dapat di kedua gitu. Penambah 2 rakaat lagi ya. Kayak gitu. Terus 2 rakaat lagi. Tinggal nambahin kalau salam, imam salam kita berdiri lagi. Lanjut lagi. Nanya. Jadi tadi Makanya pokoknya kita tahu nyadar diri makmum ketika misalnya kita lambat dan masuk ke barisan saf untuk bermakmum sama imam. Ayo tanya. Misalnya imam baca sabisma rabbikal a'la, masih ada 6 Kamu sampai 7 nanya, ayat gitu. lagi mau selesai. Kita langsung masuk Allahu akbar. Terus kita baca doa iftitah. Sekiranya kita baca doa iftitah kita baca terus kita lanjut ke Fatihah, ternyata Fatihah kita nggak sempurna, udah iftitahnya tinggalkan saja. Kan hanya sunnah saja iftitah kan? Oh, yang sunnah-sunnahnya aja yang tinggal. Iya, kan nggak masalah. Kalau kita pengen sempurna banget ya, kalau nggak kekejar sekiranya juga kekejar dengan baca doa iftitah, wah Fatihah belum kelar, udah ruku gitu kan ya, udah iftitahnya nggak usah dibaca ya, kayak gitu. Jangan menyibukkan diri dengan sunnah sementara yang wajib ditinggalkan, nggak boleh kan? Kayak begitu. Ya, jangan sampai kesalahan nih kan. Saya pernah ini di samping saya sama-sama masbuk, cuman kedapatan membaca surat Al-Fatihah. Nah, cuman di samping saya menyibukkan diri, udah tahu imam mau ruku, kemudian dia baca doa iftitah, terus Fatihahnya belum sempurna dia udah ikut ruku. Nah ini nggak boleh nih.
Nah, dia harus sempurnakan Al-Fatihahnya. Jadi walaupun imam pada saat itu udah bangun dari ruku, kita baru belum keluar juga Fatihahnya nggak apa-apa, selesai dulu. Iya nggak apa-apa. Jadi gini. kita barengan nih sama imam nih, masbuk, tapi kita dia nggak dalam posisi ruku, dalam posisi baca surat pendek, kita baru masuk tuh, kan kita langsung baca Al-Fatihah kan ya. Iya. Nah, kemudian selesai kita masih baca Al-Fatihah, dia ruku kita masih baca Al-Fatihah, terus dia udah selesai dari ruku kita masih belum selesai baca Al-Fatihahnya. Sempurnakan baca Fatihah kita. Sempurnakan. Jadi kemarin nggak barengan. Pokoknya Fatihahnya kita, kalau enggak ini ketika imam lagi ruku baru kita ruku gitu. Ini perlu dipraktekkan ini. Iya betul. Iya. Kebanyakan kesalahan begini saat terjadi kesalahan sih. Coba. Ayo coba. Udin. Imamnya Berapa itu? Surat tarawih itu yang 23. Kapet ini. Pandannya itu. imam mukanya melas ya imam. Bilang ke sono. Ke sono itu udah berubah. Sarung gitu. Ya. Ini rokat. Sudah ntar deh tinggal ceritanya. Enggak soalnya. Atas Takbir. apa? Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah lah, boleh tasdid, boleh kan? Kan nggak boleh kasih tasdid. Oh iya. Bukan akbar, akbar aja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung deh, itu takbir. Iya udah. Terus ini sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya nggak, ini salat sir aja dulu ya. Salat sir nih. Baca Fatihahnya enggak kedengeran. Enggak kedengeran. Sholat zuhur dah, taruhlah sholat Iya. zuhur gitu. Udah, masuk dah. Masuk dah. Udah masuk. Udah. Udah mau. Takbir, udah ini takbir. Ya, udah takbir. Allahu Akbar. Ruku ente ruku. Sami Allah. Wah. Sami Allah. Imam kok ngajak-ngajak masuk neraka ini loh. Allahu Akbar. Kan udah Bang Din kan. ruku, Bang Din ikut ruku. Ente ikut ruku juga dah, langsung. Jangan masuk. Oh, jangan ketut. Ini ceritanya kenapa nih Pak? Udah kan tinggal ikutin. Ya udah ruku aja. Ruku aja. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Lama-lama lah. Allahu Akbar. Tadi kira apa enggak? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar lagi. Ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Olahraga dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayat akhir pas subuh ceritanya. Allahu Akbar. Gak apa-apa dia belum apa. itu anu tahiyatnya apa duduknya yang apa? Tahiyat akhir. Bang ini Maulid tahiyat akhir Maulid. Duduknya begitu Tahiyat akhir. Nah, gitu. Tangan genggam, yang kanan tangan genggam. Tangan genggam. Digenggam yang Tangan mana? langsung genggam, tangannya gitu. Udin patahnya lagi bisul Tangan sebelah genggam kan. dah, tangan genggam. Tangan kanan, tangan genggam. Itu jenengok. Iya. Assalamualaikum. Dah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ada turunnya gitu. Orang salam kok pakai kentut segala. Nah ini salatnya udah sah. Oh. Iya. Sekarang praktekin lagi yang ganjil apa? Yang salah dia apa tadi ya? Masalah Fatihah kan ya? Oke, di lagi. Di lagi. Ini yang sah ya. Terus. Ini tadi gambaran sah nih tadi. Sah. Ayo ada. Pak. Udin dulu. Udah sedih. Di lagi ntar masuk lagi udah ceritanya. Ayo takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah masuk. Ruku. Allahu Akbar. Udin aja yang ruku Udin. Kita masih baca Al-Fatihah. Udah baca Fatihah baik. Bangun. Sami Allahu liman Udah, ruku. hamidah. Ya kan? Udah sujud aja. Allahu Akbar. Gitu. Sah. Dah sujud duduk. Allahu Akbar. Terus cepat aja. Allahu Akbar. Ya, diri lagi. Allahu Terus. Akbar. Ya. Ruku lagi. Allahu Ruku lagi. Barang Akbar. ruku. Terus. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gerak dah. Allahu Akbar. Terakhir. Allah. Siksa orang nggak kasih hidung. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah ini yang salah. Udah nggak boleh salam. Jadi udah itu kurang satu rakaat. Iya. Berarti nggak hitung dong. Kenapa? Karena dia Karena nggak kan- buru-buru ruku. Benar. Sama kayak tadi yang pertama. Oh iya. Kalau mau ruku berarti nggak ada. Iya. Jadi udah yang pertama yang sah tadi. Harusnya dia langsung ruku, imam ruku. Walaupun Fatihahnya belum habis. Walau katanya belum habis. Oh, berarti langsung aja. Iya, jangan langsung. Jadi langsung Langsung ruku ruku. ikut. Karena dia nyelesain Iya. Fatihah, nggak dapet lah ruku sama imam. Tinggalan jadi Tinggalan. satu ruku dia ya. Berarti yang nggak bisa, yang nggak boleh itu dia ya, apa namanya baca iftitah tapi Fatihahnya nggak sempurna gitu. Enggak, udah nggak baca apa udah disunahkan dia baca doa iftitah. Nggak disunahkan karena dia itu Fatihah aja nggak muat waktunya. Iya tadi kan ada gini. Jadi dia menyibukkan dengan apa doa iftitah sedangkan waktu makmum ini mau ruku gitu kan ya. Iya. Dia malah menyibukkan dengan iftitah, Hmm. kemudian Al-Fatihahnya nggak sempurna, dia ikut ruku gitu. Ya itu masih bagus malah. Masih bisa itu. Masih bisa karena dia ngejar ruku. Jadi yang dikejar rukunya. Iya. Ruku sama imamnya. Gitu. Ketika tadi udah nyelesain Fatihah, ruku lah dia udah, tapi imam udah nggak ruku. Gitu. Tapi kalau ini nggak baca Fatihah langsung Walaupun dia dapetnya Bismillah doang, ya itu langsung ikut ruku. Jadi ditanggung oleh imam. Dan satu posisi lagi kalau keadaan udah yang pertama tadi, yang tadi sah, dia udah gak disunahkan lagi doa iftitah. Jadi udah ditanggung sama imam. Doa iftitahnya juga Fatihahnya juga ditanggung, apalagi doa iftitah. Gitu. Jadi dia harus bergegas. Walaupun dia nggak dapat Bismillah ya baru bis doang, imam ruku, udah ikut ruku aja. Gitu. Jadi sholat yang pertama itu sah. Nah yang kedua itu sebenarnya kurang satu rakaat. Jadi posisi duduk juga harus yakin. Jadi harus duduk yang terakhir karena kita kurang satu rakaat. Kayak begitu. Jadi dikejar buat masuk itu rukunya imam. Jangan kita nyelesain Fatihah kita kayak begitu. Jadi prakteknya tuh kayak begitu. Dia kalau ruku udah ruku ya walaupun kita baru takbir doang. Udah tahu emang kita baru datang masuk, jangan baca doa iftitah, langsung aja pakai Bismillah. Nah itu yang kebanyakannya makanya dia menyibukkan iftitah, sedangkan waktu Fatihahnya sempit gitu. Ketika imam ruku
dia belum membaca Fatihah gitu kan. Iya. Dia udah ruku, ikut ruku itu saat kayak gambaran aneh di samping aneh nih. Dia malah udah tahu imam mau ruku, dia masuk, dia baca iftitah sampai dia nggak baca Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah hukumnya wajib, iftitah itu kan sunnah gitu kan. Nah ini kok begini gitu kan. Iya. Padahal kalau nggak ini kagak boleh gitu kan ya. Iya. Fatihahnya dia nggak baca, tapi yang wajib dia nggak baca, yang sunnah dia baca gitu. Ya itu kali itu nggak bisa ya Ustaz ya. Bisa. Nah itu gambaran tadi itu menyibukkan iftitah. Gak disunahkan lagi udah. Iya. Jadi kalau yang sholat jahat yang ngikutin doang, yang siraja kayak begitu, apalagi Lagi jahat, jahat, itu udah antisipasi. Imam udah pertengahan Fatihah nih, ya nggak? Atau udah tinggal 2 ayat, ya udah. Siapkan aja tadi untuk ruku. Iya. Walaupun baru Bismillah doang. Yang kedengerannya kayak gitu, apalagi yang kedengeran lebih gampang. Gitu. Sholat jahar namanya sholat malam, maghrib, isya, subuh. Ketahuan sama kita. Yang tadi bilang kalau makmum di sebelah kita bacanya keras, nah kedengeran itu sama kita. Dia baca iftitah. Ini imam baca surat Al-Kafirun pendek ceritanya San. Al-Kafirun pendek. Kita masuk, udah kita ngebaca doa iftitah gitu kan. Udah tahu imam mau ruku nih. Nah sebelah kita datang, malah dia apa? Menyibukkan dengan baca doa iftitah sehingga Fatihah nggak dibaca sama dia. Bahkan iftitah belum kelar, dia ikut ruku gitu kan. Nanti kita kasih tahu waktu itu, abang Fatihahnya nggak dibawa, malah iftitahnya dia nggak boleh gitu kan. Gambarannya kalau udah begitu udah wajibnya aja. Udah itu tadi kita nih. Udah tutup. Udah. Oh. Alhamdulillah rabbil alamin. Satu rakaat lagi. Al-Fatihah. Iya karena berdua ya karena saya ini dina syaratal mustaqim syaratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana
ulum ya Rabbana ya Rabbana Ya Fatahu Ya Alimu Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Fatahu Ya Alimu Amin.